Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Sekarang kita pada pertemuan ke-8 ya. Sebelumnya di pertemuan ke-7 kita telah membahas isim. Kenapa penulis mengawali isim daripada fiil dan huruf? Apa definisi isim secara bahasa dan secara istilah? Dan berapa tanda-tanda isim? Yang dimana sebagian ulama sampai menjumpai 50 tanda isim. Sekarang penulis rahimahullah ta'ala dan pensyarah akan menyebutkan satu persatu dari tanda isim dan pensyarah akan menjabarkannya. Secara umum insyaallah mudah, cuman isnad ilaihi saja di sini. Qala syarih hafidhullah ta'ala, perhatikan harakat dan terjemahannya. Ayasta'milu qalan suwatakum. Wa qawluhu bil isnadi ilaihi, al isnadu alamatun ma'nawiyatun. Perkataan penulis dengan isnad ilaihi, menyandarkan kepadanya. Isnad dia adalah tanda ma'nawiyah. Tidak ada bentuknya, nggak bisa dilihat, dia ma'nawi. Wa huwa lughatan al-ilsaqu, dan isnad definisi secara bahasa adalah al-ilsaq, menempel, penempelan ya. Yuqalu asnadtu dhahri ila al-jidari ay alsaqtuhu, ya dikatakan aku mengisnadkan punggungku ke tembok, yaitu berarti apa isnad di sini? Menempel, menempelkan punggungku ke tembok. Ay alsaqtuhu, aku menempelnya. Oleh karena itu bahasa Arab lem apa? Ilsaq. Lem, solasi. Wastilahan dan definisi isnad secara istilah ini yang kita pahami dalam buku nahwu. Wa huwa antus nada ilal ismi ma tatimmu bihil faidatu. Dia adalah yang disandarkan kepada isim yang menyempurnakan dengannya faidah. Dia disandarkan kepada isim yang menyempurnakan dengannya faidah. Jadi dengan isim tersebut sehingga sempurna faidahnya. Contoh, lihat. Qoma Zaidun. Faqama fi'lun. Qama fi'il. Dia musnad, yang bersandar. Musnad antum terjemahkan yang bersandar. Zaidun ismun, dia musnadun ilaihi, yang disandarkan. Maka di sini Zaid isim. Kok kita bisa tahu isim? Karena kita mengetahui di situ ada tanda isnad ilaihi, tanda ma'nawiyah, di mana Zaid dia adalah musnad ilaihi, yang disandarkan. Lihat coba di sini. Tanda yang pertama tadi apa? Isnad ilaihi, yang disandarkan. Koma Zaidun. Oke. Koma tadi dia apa? Fiil, dan dia musnad. Apa arti musnad? Yang bersandar. Zaidun, misal kita nggak tahu nih apa dia, isim, fi'il atau huruf. Tapi dia apa? Musnadun ilaihi, yang disandarkan.
Karena dia musnadun ilaihi, yang disandarkan, maka Zaidun adalah isim. Dari mana kok dia bisa musnad ilaihi? Coba antum lihat. Telah berdiri Zaid. Berdiri ini dia bersandar atau disandarkan kepada siapa? Zaid. Berdiri disandarkan kepada Zaid. Jadi yang berdiri Zaid, maka Zaid adalah yang disandarkan. Koma yang bersandar. Dan tadi tanda dari tanda isim adalah musnad ilaihi. Karena Zaid adalah yang disandarkan, maka dia adalah isim. Contoh yang lain. Yadhhabu Anasun. Di sini yang musnad dan yang musnad ilaihi yang mana? Yang musnad yang mana? Yadhhabu musnad. Musnad ilaihi mana? Anasun. Sedang pergi atau akan pergi Anas. Berarti di sini yang sedang pergi disandarkan kepada siapa? Anas. Maka yadhabu yang bersandar. Anas yang disandarkan, sedang berpergi disandarkan kepada Anas. Karena Anas adalah musnad ilaihi yang disandarkan, dan musnad ilaihi adalah tanda maknawiyah, maka Anas adalah isim. Paham insyaallah? Terakhir. Yaqta'u al-mudarrisu az-zufra. Guru sedang memotong kuku. Oke. Yaqta'u mudarrisu zufra. Mana yang musnad dan mana yang musnad ilaihi? Antum gak usah lihat ke sini dulu, nanti pusing. Lihat yang yaqta'ul mudarrisu saja. Mana yang musnad dan yang mana musnad ilaihi? Yaqta'u apa? Al-mudarrisu musnad ilaihi. Karena memotong disandarkan kepada guru. Siapa yang memotong? Yaitu guru. Maka yaqta'u musnad yang bersandar. Dan mudaris musnad ilaihi. Karena mudaris musnad ilaihi, maka dia adalah isim. Karena musnad ilaihi adalah tanda ma'nawiyah. Contoh yang beda. Ini tadi fi'il fa'il. Zaidun qaimun. Di sini. Kalau sudah paham yang ini, insya Allah bisa paham juga yang ini. Zaidun qaimun. Mana yang musnad? Qaimun yang musnad. Mana yang musnad ilaihi? Zaidun. Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan kepada? Enggak mungkin dong Zaid disandarkan kepada berdiri. Gimana? Zaid disandarkan kepada berdiri. Enggak mungkin. Pasti berdiri disandarkan kepada Zaid. Siapa yang berdiri? Zaid. Enggak mungkin siapa Zaid berdiri. Ya enggak mungkin, enggak nyambung. Pasti siapa yang berdiri yaitu Zaid. Maka qaimun disandarkan kepada Zaid. Maka Zaid musnad ilaihi. Karena dia musnad ilaihi, maka Zaid adalah isim. Dan dia tanda ma'nawiyah. Contoh yang lain. Toha Zakiyun. Toha Zakiyun. Wa Zakaria Zakiyun aydan. Masya Allah. Amin. Di sini mana yang musnad, mana yang musnad ilaihi? Musnad yang mana? Zakiyun musnad. Musnad ilaihi mana? Toha. Karena kepintaran disandarkan kepada Toha. Pertanyaannya gimana? Siapa yang pintar? Toha. Disandarkan kepada Toha. Nggak mungkin. Siapa Toha? Yang pintar. Ya, nggak cocok deh. Pasti siapa yang pintar? Toha. Maka karena Toha dia musnad ilaihi, maka dia adalah isim. Karena tanda isim yang pertama adalah musnad ilaihi, yaitu dia tanda maknawiyah. Dan nanti kita akan baca dia adalah tanda yang paling bermanfaat di antara tanda-tanda isim yang lainnya. Jadi tanda yang paling bagus antum menggunakan itu musnad ilaihi. Qala syarihu hafidhallah ta'ala wa istilahan wa huwa an tusnada ila al-ismi ma tatimmu bihil fa'idatu.
nahu qama Zaidun faqama fi'lun musnadun wa Zaidun ismun musnadun ilaihi. Karena dia musnadun ilaihi maka Zaidun adalah isim. Karena tanda isim adalah isnad ilaihi. Kata pensyarah, lihat di sini. Wa hadhil alamatu hiya anfa'ul alamati. Anfa'ul alamati. Dan tanda ini dia adalah tanda yang paling bermanfaat. Karena semua isim bisa menerima tanda ini. Berbeda dengan yang lainnya. Ada dari tanda-tanda yang lainnya yang dia nggak bisa menerima sebagian isim. Tapi musnad ilaihi bisa. Contohnya apa tanda yang bisa diterima oleh isnad ilaihi tapi nggak bisa diterima oleh tanda-tanda yang lain? Di sini kata Syekh, idh biha istadalla ala ismiyati ta'i fi qawlika darabtu bitathlithiha. Ala tara annaha la taqbalu al wala tanwina wala ghairahuma minal alamati siwal isnadi ilaihima. Di sini kata Syekh, tadi dia adalah tanda yang paling bermanfaat karena biha istadalla, dengannya ha kembali ke mana? Ya, bisa kembali ke al-alamah, ya tanda ini. Karena tanda ini dapat istadalla, membuktikan atas keisiman ta. Ismiyah keisiman. Karena dengannya, dengan tanda ini istadalla dapat membuktikan atas keisimannya ta, yaitu domir ta. Fi qaulika, pada perkataanmu dorobtu atau dorobta atau dorobti, ya bitathlithiha, dengan ketiganya yaitu tu ta'ti. Dengan tanda ini isnad ilaihi kita bisa membuktikan keisimannya. Kata Syekh, lihat di sini. Ala tara, tidakkah engkau melihat? Annaha la taqbalu al. Domir ta itu enggak bisa menerima al, bisa enggak? Tak menerima al di situ? Enggak bisa. Wala tanwina, dan juga tidak bisa menerima tanwin. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan kalau itu dia isim? Wala ghairahuma, dan tidak juga selain keduanya. Minal alamati, dari tanda-tanda siwal isnadi ilaiha, kecuali isnad ilaiha itu bisa dibuktikan. Kalau ta itu adalah isim. Coba. Dorobta. Misalnya antum tanya ke murid-murid antum, atau antum ditanya, "Ustaz, ta ini isim, fi'il atau huruf?" Coba kalau antum cuma belajar Tuhfatul Shobiyah, pusing antum. Gimana jawabnya? Ta ini isim, fi'il atau huruf? Ya isim, kan domir isim. Lalu apa tandanya, Ustaz? Kan kita harus tahu mana tandanya sehingga kita bisa menghukumi itu dia sebagai isim. Waduh, apa ya? Antum baru belajar Tuhfatul Shobiyah nih. Kan Tuhfatul Shobiyah tandanya apa aja? Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wal lami wa hurufil khafdi. Dia nggak bisa tanwin, nggak bisa kemasukan al, dan seterusnya. Lalu apa? Tapi kalau antum belajar lagi baru antum bisa nemu. Ini lagi ana ulangin, jeleknya seorang belajar ilmu setengah-setengah. Oke, dorobta. Ini dia dapat dibuktikan keisimannya dengan tanda yang pertama ini, isnad ilaihi. Dorobta. Dorob ini dia sebagai apa? Musnad atau musnad ilaihi? Musnad. Dan ta sebagai musnad ilaihi. Memukul, kamu telah memukul. Jadi pertanyaan, siapa yang memukul? Kamu. Berarti dorob disandarkan kepada ta, maka ta adalah musnad ilaihi, yang disandarkan. Karena dia musnad ilaihi maka dia adalah isim. Masya Allah. Cuman dengan itu, yang lainnya nggak bisa. Oleh karena itu dia anfa'ul alamah. Kemudian tanda yang kedua, nah ini lebih ringkas ya, Masya Allah, karena memang sudah kita lalui di Tuhfatul Shobiyah kitab sebelumnya. Wa qawluhu wa bil khafdi, al khafdu alamatun min akhiril kalimati. Perkataan penulis dengan khafat. Khafat adalah tanda dari akhir kata. Ingat di mana? Akhir kata. Bukan di awal. Jangan asal-asal khafat saja, nanti salah dalam hukumi. Misalnya antum tahu, cuman taunya
tanda isim khofat ya kasroh kan gitu kan, kebanyakan kasroh. Antum nggak memperhatikan ini khofat yang dimaksud di awal apa di akhir. Sehingga nanti kalau menjumpai in qata'a, ditanya Ustadz nih, "Haya Alfi, in qata'a isim fil atau huruf?" Dia bilang, "Isim Ustadz." Kenapa? Kan ada khofat kasroh. Mana khofatnya? Itu awalnya in. Nah, ini keliru kan? Keliru karena khofat di sini di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Itu penting. Kadang kita kalau nggak tahu manfaatnya, ya ngapain sih kasih kayak begitu di akhir kata, ya udah jelas di akhir kata. Padahal ada sebagian orang memang dia tidak memperhatikan hal itu sehingga keliru. Oke, wa huwa lughatan diddul irtifa. Lawan dari menaik yaitu merendah. Wa huwa takhaf wa huwa diddul irtifa'i wa huwa apa? Apa? Tasaful ahsan. Oh, tasaful. Barakallahu fiik. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasratu aw ma naba anha, dia adalah perubahan yang khusus. Tandanya adalah kasroh atau yang menggantikannya. Kita udah pelajari apa aja pengganti kasroh. Udah kita pelajari kan? Apa aja pengganti kasroh? Kalau antum belum belajar kan tanya. Apa pengganti kasroh? Ya. Terus apa lagi? Fathah, ahsan. Ya dan fathah. Contoh marartu bi Zaidin wa jaa ghulamu Zaidin. Marartu bi Zaidin, di sini mana saksi pembahasan kita? Zaidin, dia isim karena dia khafat kasrah tuh akhirnya. Jaa ghulamu Zaidin, saksi pembahasan kita mana? Zaidin, dia khafat, dia kasrah tuh akhirnya. Maka dia adalah isim. Tanda ketiga wa qawluhu wa bit tanwini, ya dengan tanwin. At-tanwinu alamatun min akhiril kalimati, dia tanda dari akhir kata. Ingat, akhir. Wa huwa lughatan at-taswitu, dia definisi secara bahasa adalah taswit, bersuara. Yuqalu nawwana at-tayru, dikatakan burung itu bertanwin. Maksudnya apa? Idza sawwata, apabila bersuara, ya bersuara, berkicau, bersuara. Nah, ini nggak ada yang melihara burung lagi. Ayam udah nggak ada ya, alhamdulillah. Ini anak rasa nyaman sekali itu, nggak ada ranjau-ranjau. Biasanya ada ranjau itu, aduh masya Allah. Oke, wastilahan dan secara istilah ini juga udah kita lalui di Tuhfatul Washabiyah. Dia nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tufariquhu khattan istighna'an anha bi tikrari syaklati 'inda dhabti bil qalami. Secara istilah tanwin adalah nun. Jadi awal dari tanwin itu apa? Nun dia. Nun sukun tambahan. Oleh karena itu kalau antum belajar tajwid, misalnya di waqaf itu dia tanwin. Kemudian antum ingin melanjutkan ke ayat berikutnya, dan ayat berikutnya ada al, maka tanwinnya diganti dengan apa? Nun. Contoh, qul huwallahu ahadun. Tanwin bukan? Tanwin kan? Tapi kalau berhenti kan dia qul huwallahu ahad. Allah, nah setelahnya berarti ada alnya. Allah ada al gak? Al. Kalau mau dilanjut gimana? Qul huwallahu ahadunillahus somad. Seperti itu antum kalau baca tajwid. Qul huwallahu ahadunillah. Nah, jadi tanwinnya dikembalikan ke asal, yaitu nun. Nun sukun tambahan. Ya, kenapa kok itu dia kasroh? Karena diharokatkan kasroh bertemu dengan dua sukun. Ya kayak qalat imra'atul aziz. Qalatil mar'atu qul huwallahu ahadunillahu. Jadi tanwin asalnya apa? Nun, sukun tambahan. Talhaq wa akhiral ismi lafdhan. Dia masuk atau bergabung pada akhir isim secara lafat. Ya, secara lafat. Zaidun secara lafat ada nun sukunnya enggak? Ana bilang nih, Zaidun secara lafat ada nun sukunnya enggak di akhirnya? Ada. Masjidun secara lafaz ada nun sukunnya. Tapi wa tufariquhu khattan.
dan berpisah dengannya secara khat, tulisan. Jadi secara tulisan nggak ada nun sukun tambahan tersebut, nggak ada. Berpisah dia secara tulisan. Kenapa kok berpisah? Istighna'an anha, karena merasa cukup darinya dengan mengulangi harokat. Jadi daripada ditulis nun sukun tambahan diganti dengan mengulangi harokat. Jadi fathatain kitaban, kasratain kitabin, domatain kitabun. Dengan mengulang harokat ketika menulis dengan pena. Contoh Zaidin, rajulin, sohin, hina idin. Wa muslimatin wa yadin wa akhin. Fahadihi wa nahuha asma'un. Maka ini dan semisalnya adalah isim. Liluhuqit tanwini laha, karena bergabungnya tanwin kepadanya. Wa qawluhu, kemudian tanda selanjutnya, tanda keempat, wa bidukhulil alifi wal lami al. Jadi yang udah dibahas di Tuhfatul Shobiyah nggak diulang lagi di sini. Banyak materi yang dibahas di Tuhfatul Shobiyah seperti ini seharusnya nggak boleh dieja, benar kan? Karena dia tersusun dari dua kata, seharusnya bilangnya al, nggak usah alif wal lam, tapi nggak diulangi lagi di sini. Adapun yang dibahas di sini yang tambahan-tambahan yang sekiranya dibutuhkan, yang lebih luas daripada Tuhfatul Shobiyah. Al alamatun min awwalil kalimati, tanda dari akhir kata. Contoh ar-rajuli, wad-daribi wal yazidi wa nahwiha, dan semisalnya. Dia adalah isim. Tapi lihat di sini ada berapa contoh yang dikasih? 3. Ar-rajuli, ad-daribi, al-yazidi. Tadi juga tuh ditanwin. Coba lihat lagi ke atas, tanwin. Ada berapa contoh? Banyak tuh. Zaidin, rajulin, apalagi setelahnya? Sohin, apalagi? Hina idin, muslimatin, yadin, akhin. Ana sering ulangi. Para ulama itu ketika dia melakukan sesuatu itu bukan berarti nggak ada maksud. Pasti ada maksudnya. Di sini diberikan banyak contoh, Zaidin, rajulin, sohin, hina idin, muslimatin, yadin, akhin. Itu ingin menunjukkan, mengisyaratkan bahwa tanwin itu ada banyak jenisnya. Nanti antum di Syarh Ibn Aqil itu tanwin ada sekitar 10 jenisnya. Nah, antum sekarang kan karena di kitab awal tanwin, ya udah tanwin aja. Nah, bertahap memang. Dan di sini di alif wal lam al dikasih contoh berapa? 3. Yang pertama apa itu contohnya? Ar-rajuli, ad-daribi, al-yazidi. Itu ingin menunjukkan bahwa saya alif lam al ada 3 jenisnya. Yang pertama ar-rajuli, alif lam ta'rifiyah. Apa itu alif lam ta'rifiyah? Yaitu alif lam yang memberikan faidah ma'rifah, sehingga isim yang kemasukan al tersebut menjadi ma'rifah. Rajulun, kemasukan al, ar-rajuli, isimnya menjadi apa? Ma'rifah. Yang tadi nakira rajulun. Yang kedua ad-daribi, ini alif lam apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Al apa? Udah kita bahas itu Tuhfatul Shobiyah. Al apa? Al-mausulah. Al isim mausul. Jadi kalau al kemasukan kepada isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbahah, itu al apa? Mausulah. Isim mausul. Jadi gimana? Nanti itu bisa ditakdirkan apa? Alladzi doroba. Ad-doribu alladzi doroba. Mausul. Yang ketiga al-yazid. Ini al apa? Al-zaidah, al tambahan. Jadi adanya yang nggak berguna itu. Karena Yazid sudah ma'rifah belum? Sudah ma'rifah atau belum Yazid? Sudah. Dikasih al, ya udah alnya berarti nggak ada gunanya tuh. Ya memang sudah ma'rifah, al tambahan ya. Anasun, ma'rifah nggak? Dikasih al anasu bisa nggak? Bisa, tapi alnya zaidah, nggak ada gunanya. Tidak menjadi ma'rifah lagi, nggak. Emang udah ma'rifah anasun dikasih al berarti al zaidah. Oke, faidah di sini.
Wa tubdalu lamu al miman. Fi lughati himyara amrajulin amrajuli wa farasi. Dan diganti lamnya al, ya lamnya doang. A-nya masih ada. Lamnya diganti dengan mim. Am jadinya. Fi lughati himyara, pada bahasa himyar, dan ini di Yaman ya. Dan Anas sering jumpa itu ketika di Yaman, dia pakai bahasa ini, ada orang Yaman. Am masjid. Uridu an adhhaba ila masjid, ila masjid. Uridu an akulam ta'ama, am qalamu, seperti itu dia. Am rajuli wam farasi. Jadi lamnya diganti mim. Wa qawluhu wa hurufil khafdi, ya kemasukan huruf khafat, wa hiya alamatun min awalil kalimati, tanda dari awal kata. Kharajtu minal baiti ilal masjidi, saksi pembahasannya mana? Al baiti dia isim karena kemasukan huruf khafat. Min juga dia kemasukan, al juga dia khafat. Ilal masjidi pun sama. Wa sayatil kalamu 'alaiha fil makhfudati insyaallah taala, dan akan datang pembahasan tentangnya di isim-isim yang di khafat insyaallah taala. Wal fi'lu, ini rata-rata mudah, sudah kita pelajari di Tuhfatul Shobiyah, aman insyaallah. Enggak ada tambahan kecuali dikit sekali, kayaknya enggak ada juga. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'i ta'nits sakinah. Ini sama enggak? Sama. Qala syarihu hafizallahu taala qauluhu wal fi'lu huwa lughatan nafsul hadathi aribi, ringkas. Kalau di Tuhfatul Shobiyah gimana? Nafsul hadathi alladhi yuhdithuhul fa'il. Kejadian itu sendiri yang dilakukan oleh pelaku. Kalau di sini apa? Nafsul hadas. Kejadian itu sendiri, udah, kejadian. Min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima, dan semisal keduanya. Wastilahan, dan secara istilah, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qaturinat bi ahadil azminati thalathati allati hiya al-madi wal halu wal mustaqbalu. Secara istilah dia kata yang menunjukkan atas suatu makna pada kata itu sendiri. Maknanya pada kata itu sendiri. Kemudian apa? Uqturinat, diiringi dengan salah satu waktu yang 3. Yaitu madi, hal, dan mustakbal. Lampau, sedang atau sekarang, dan akan datang. Kataba, apa makna pada kata itu sendiri? Maknanya menulis. Dan apa waktu yang diiringinya? Al-madi, waktu lampau. Oleh karena itu diterjemahkan dengan apa? Telah menulis. Yarji'u, makna pada kata itu sendiri apa? Kembali. Dan waktu yang mengiringinya apa? Hal atau mustakbal, sedang atau akan. Sedang atau akan kembali. Jadi waktunya itu mengiringi. Kalau tadi godan, kembali lagi, makna waktunya apa? Pada kata itu sendiri. Alhamdulillah. Wa qawlu yu'rafu ayyumayyazu an akhawaihi lismi wal harfi bi alamatin katsiratin. Dan perkataan penulis yu'rafu, diketahui, yaitu dibedakan dari kedua saudaranya, isim dan huruf, dengan tanda-tanda yang banyak. Tadi di isim disebutkan oleh pensyarah bahwasanya ada sebagian ulama itu sampai pada berapa tanda di isim? 50 tanda. Di sini disebutkan enggak? Enggak. Ana langsung tanya ke syekhnya. Ana chat, syekh, ini antum tidak menyebutkan di sini, tapi di isim disebutkan. Tapi kata syekhnya dijawab itu sampai 20 tanda. Jadi para ulama itu mengumpulkan tanda fiil itu sampai 20 tanda. Antum tulis ditambah sampai 20 tanda. Iqtasara al-musannifu minha ala arba'i alamatin. Penulis mencukupi darinya, yaitu dari 20 tanda kan, menjadi 4 tanda. Ya karena dia paling terkenal, paling banyak yang digunakan. Wa qawluhu biqad, tanda yang pertama dengan qad. Ini mudah. Kayak baru tadi kita bahas ya di soal Tuhfatul Shobiyah ya. Alhamdulillah. Hiya alamatun mushtarakah wa hiya alamatun mushtarikatun. Atau mushtarakatun lebih benarnya, mushtarakah. Alamatun mushtarakatun bainal madi wal mudhari'i.
Fa in dakhalat 'ala al-madi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Masyaallah, alhamdulillah. Dia adalah tanda yang berserikat antara madi dan mudhari. Jadi masuk kepada madi dan masuk kepada mudhari. Bisa musytarikatun, bisa mushtarakatun. Artinya tapi beda. Musytarikatun yang berserikat. Mushtarakatun berarti apa? Yang diserikatkan, digabungkan kepada madi bisa, kepada mudhari bisa. Fa in dakhalat 'ala al-madi, apabila masuk kepada madi, menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Mudah sekali ini udah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, tahqiqu. Apa arti tahqiq? Apa arti tahqiq? Ayo. Perwujudan atau pemastian. Dan dia bisa juga untuk penguat. Penguat. Tahqiqu wuqu'il fi'li. Pemastian, perwujudan, penguat terjadinya kejadian. Perwujudan, pemastian, penguat. Karena dia sebagai penguat. Penguat fi'il. Terjadinya kejadian. Contoh, qad aflahal mu'minun. Sungguh. Apa aflaha? Telah beruntung, telah menang orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah penguat dari fi'il. Kalau isim kan penguatnya inna zaidan qaimun. Penguat gak itu untuk isim? Adapun salah satu penguat untuk fi'il ini dia qad. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu untuk takrib. Atau misal qad safara zaidun, qad akala muhammadun, qad kataba taha, itu dia sebagai penguat. Misalnya ada orang dia memang suka berbohong. Misalnya jal ustad. Orang udah pada siap-siap, tiba-tiba ketawa, enggak lah, enggak datang. Ustad masih di rumah. Ternyata memang ustad datang beneran. Ketika dibilang jal ustad, paling bohongan tuh. Baru dibilang qad ja'al ustad. Kalau orang Arab itu dia, berarti ini beneran nih. Karena kan dikasih penguat. Tapi kalau Indonesia kan karena dia bukan bahasa sendiri jadi kurang mengena. Tapi kalau orang Arab dia mengena. Dia ganti pakai qad ja'al ustad, langsung beneran dia paham. Jadi memang benar-benar datang karena dimasukkan qad aflahal mu'minun ay tahaqqaqa lahumul falahu. Telah terwujudkan bagi mereka kemenangan atau keberuntungan. Atsani at-taqribu, yang kedua adalah takrib. Apa takrib? Dekat, ay taqribu wuqu'il hadathi, dekatnya terjadinya kejadian. Contoh, qad qamatis salatu. Apa artinya? Telah dekat tegaknya salat. Udah iqamat. Ya kalau iqamat berarti apa? Mau salat, benar bukan? Udah qomat, berarti udah iqamat. Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mau salat, berarti dekat mau salat. Qaruba waktu qiyamiha, telah dekat waktu tegaknya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kapan dia bermakna tahqiq, kapan dia bermakna takrib? Itu tergantung konteks. Bisa saja qad qamatis shalah itu bermakna tahqiq kalau memang benar-benar udah salat. Misal udah ruku. Ya Khalil, madza taf'al ya Khalil? Limadza tata'akhkhar? Qad qamatis shalah. Maksudnya apa? Udah salat. Bukan dekat waktu salat karena memang konteksnya memang sudah salat. Kemudian wa in dakhalat 'ala al-mudhari'i dallat 'ala ahadi ma'nayani, dan apabila masuk kepada mudhari dia menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Ahaduhuma at-taqlilu. Apa arti taklil? Sedikit, jarang, terkadang. Nah itu. Biasanya kalau antum jumpai nanti di buku-buku, kalau qad masuk kepada mudhari itu artinya terkadang. Misal ada kata qad yakhtaliful unasu. Terkadang manusia berselisih. Berarti itu qadnya berarti taklil. Terkadang itu biasa kalau diterjemahkan. Tapi di sini ya tergantung konteks antum enak mana terjemahinnya. Ay taqlilu wuqu'il hadathi, sedikitnya terjadinya perbuatan. Contoh qad yajudul bakhilu, sedikit dermawannya orang yang pelit. Ya orang yang pelit itu sedikit yang dermawan. Pasti kalau ngasih 1.000 doang, 2.000 doang, jarang ngasih 10.000, jarang ngasih 100.000.
karena dia perhitungan. Jadi sedikit orang yang sedikit dermawannya orang yang pelit. Mending itu, syukur-syukur dia ngasih 1000, kadang nggak ngasih, lebih banyak nggak ngasih, begitu maksudnya. Yaqillu juduhu, sedikit kedermawanannya. Wathani, yang kedua, taksiru, kebanyakan. Ay taksiru wuqu'il fi'li, banyak terjadi perbuatan. Contoh, qad yajudul karimu, banyak dermawannya orang yang mulia. Kalau orang yang mulia itu dia suka dermawan. Ada temannya kesusahan, dia kasih, antum nggak ada uang ini 10.000 buat antum. Alhamdulillah tadi baru dikirim 500.000, baru dikirim 600.000. Antum nggak ada uang, kesian sekali nih. Nih, anda beliin mie, gitu kan? Oke. Ayak surujuduhu, banyak kedermawanannya. Ya. Wa qad tadkhulu 'ala al-mudhari'i fatufidu tahqiqa. Qad terkadang masuk, ini lihat. Qad tadkhulu, terkadang masuk. Nah, ini kan terkadang kan? Qad terkadang masuk kepada mudhari', lalu dia memberikan faedah tahqiq. Contohnya, qad ya'lamu ma antum alaihi. Sungguh dialah Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka di sini qad masuk kepada mudhari memberikan faedah tahqiq. Ini pentingnya sekali lagi seorang belajar ilmu enggak setengah-setengah. Coba kalau orang belajar ilmu setengah-setengah, belajar cuma muhtarot selesai. Mungkin enggak dia menerjemahkan qad ya'lamu, terkadang Allah mengetahui. Ngeri sekali. Banyak Allah mengetahui. Kan kalau banyak pasti ada yang enggak mengetahui kan? Tapi lebih banyak mengetahui, tapi ada yang tidak mengetahui. Lebih dahsyatnya lagi kalau dia terjemahin terkadang Allah mengetahui, ajib. Maka di sini antum pelajari yang di mana qad dia bisa bermakna tahqiq kalau kemasukan mudhari. Qad ya'lamu ma antum alaihi, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ay ya'lamu ma antum alaihi haqqan, dia Maha mengetahui apa yang kalian lakukan dengan sebenar-benarnya, haqqan. Wa hadhil alamatu min awwalil kalimati, dan tanda ini dari awal kata. Wala tadkhulu ala fi'lil amri aslan, dan dia tidak masuk kepada fi'il amr pada asalnya. Ini faidah. Jadi qad tidak bisa masuk kepada fi'il amr. Karena nggak nyambung juga. Fi'il amr kan dia perintah. Qad dia menunjukkan penguatan, dekat, sedikit, banyak, nggak nyambung perintah tapi ya. Dan nggak ada orang Arab ngomong qad setelahnya fi'il amr. Wa qawluhu was-sinu was-sawfa, ini baru kita tulis. Huma alamatani khassatani bil mudhari. Keduanya adalah dua tanda yang khusus dengan mudhari. Idza dakhalata alaihi sara zamanuhu mustaqbalan ba'da an kana muhtamilan lil hali wal istiqbali. Perhatikan di sini. Tadi sin dan saufa, kedua adalah tanda khusus untuk mudhari. Mudhari itu waktunya ada berapa? 2, sedang atau akan datang. Tapi kalau mudhari kemasukan sin dan saufa, dia menjadi hanya akan datang. Karena sin dan saufa menunjukkan mustaqbal. Di sini kata Syekh, idza dakhalata alaihi, apabila keduanya yaitu sin dan saufa masuk kepada mudhari, kembali kepada mudhari. Soro zamanuhu mustaqbalan, menjadi waktunya mustaqbal saja. Ba'da an kana, setelah sebelumnya muhtamilan lil hali wal istiqbal, setelah sebelumnya dapat kemungkinan untuk hal dan istiqbal, tapi setelah kemasukan sin dan saufa menjadi zamannya mustaqbal. Contoh, sayaqumu zaidun, Zaid akan berdiri. Saufa yaqumu amrun, kelak Amr akan berdiri. Tapi mana yang lebih jauh, sin atau saufa? Yang lebih jauh mustakbalnya, sin atau saufa? Saufa. Sin mustakbalul qarib. Saufa mustakbalul ba'id. Jadi yang lebih jauh saufa. Kok bisa, Ustaz? Kenapa saufa lebih jauh daripada sin? Di sini dikasih tahu faidahnya dan kaidahnya. Illa anna saufa aktsara, illa anna saufa aktsaru.
istiqbalan minas sini. Kenapa? Ini kaidah besar. Lianna kathratal hurufi tadullu ala kathratil ma'na ghaliban. Illa anna saufa, akan tetapi. Illa di sini artinya akan tetapi, bukan kecuali. Nggak nyambung kalau kecuali, nggak enak didengar juga. Akan tetapi bahwasannya saufa lebih banyak istiqbalnya, lebih banyak akan datangnya daripada sin. Kenapa? Lianna kathratal hurufi, karena bahwasanya banyaknya huruf menunjukkan atas banyaknya makna. Coba sin, sayakumu, sa, itu berapa huruf? 1. Saufa berapa huruf? 3. Nah, banyaknya huruf menunjukkan banyaknya makna, sehingga saufa lebih akan datang. Dan ini banyak bisa antum praktekkan. Coba contoh. Qata'a, apa arti qata'a? Memotong. Kalau qata'a di tasydid tuh, tadinya qata'a 3 huruf menjadi qata'a berapa huruf? 4 huruf. Jadi artinya apa? Memotong-motongi. Ghafara, apa artinya? Mengampuni. Istaghfara, nambah gak hurufnya? Lebih banyak. Sehingga artinya menjadi apa? Memohon ampun. Seperti itu. Adzina, apa arti adzina? Mengizinkan. Tapi istadzana, ana stadzin. Apa arti istadzana? Meminta izin. Lebih banyak dia maknanya. Nah, ini faidah. Terakhir tentang ta. Wa qawluhu wa ta'u ta'nifi as-sakinatu wa hiya alamatun khassatun bil madi isy'aran bita'nithil fa'ili aw na'ibihi. Nahu ja'at sakratul mauti bil haqq wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu. Tanda yang keempat adalah ta ta'nis as-sakinah. Ta perempuan yang sukun. Ta perempuan yang sukun. Wa hiya alamatun khassatun bil madi, dan dia adalah tanda khusus madi. Apa fungsinya ta ta'nis as-sakinah? Isy'aran, dalam rangka memberitahukan. Bita'nitsil fa'il, dengan perempuannya pelaku atau pengganti pelaku. Jadi kalau ada ta ta'nis sakinah berarti fa'ilnya apa? Muannas, perempuan. Atau naibul fa'ilnya apa? Muannas, perempuan. Ma'ruf, antum udah tahu. Contoh, ja'at sakratul mauti bil haqq. Saksi pembahasannya mana? Ja'at, kemasukan ta ta'nis berarti fa'ilnya apa? Sakratu, dia mudzakkar apa muannas? Muannas. Tapi pertanyaannya, sakratu muannas hakiki atau majazi? Majazi. Ahsantum. Kenapa dia majazi? Karena tidak menunjukkan manusia dan hewan. Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu. Saksi pembahasannya mana? Duribat. Duribat ini fil mabni ma'lum atau majhul? Majhul. Kok bisa tahu majhul? Karena di dhamma awalnya. Ahsan. Karena di dhamma awalnya duribat. Berarti kalau mabni majhul atau namanya yang lebih benar mughayyarus sighah, itu yang dicari setelahnya fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Adzillatu. Karena duribat pakai ta ta'nis as-sakinah berarti naibul fa'il mudzakkar apa muannas? Muannas. Dzillatu muannas hakiki apa majazi Anas? Majazi, karena dia bukan manusia, bukan hewan. Telah ditimpa atas mereka kehinaan, zillah kehinaan, wal maskanah kemiskinan. Kalau ja'at sakratul mauti bil haq, ma'ruf ya, telah datang sekarat, ya waktu sekarat ketika kematian dengan sebenar-benarnya. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, dan ini juga ada dibahas di Tubatul Sobiyah, wa quyyidatit ta'u. Ini belum ya, ini faidah tambahan. Yang paragraf setelahnya itu yang sudah dibahas. Bikauniha sakinatan. Perhatikan ini tambahan dari Tuhfah. Kenapa? Ihtirazan minal mutaharrikati.
fa innaha khassatun bil asma'i ka Fatimata wa qa'idatin wa nahwihima. Masya Allah. Wa quyidati ta'u, ta diikat bikauniha sakinatan, dengan keadaannya sukun. Kan dikatakan apa? Tak tanis asakinah, tak perempuan yang sukun. Kenapa dikatakan sukun? Kenapa nggak dibilang tak tanis saja? Kenapa harus ada sukun? Ihtirozan, untuk mencegah dari yang berharokat. Kenapa? Fa innaha khassatun bil asma'i, karena sesungguhnya ta yang berharokat, ha kembali ke mutaharikah, karena sesungguhnya ta yang berharokat itu khusus dengan isim. Ka Fatimata, ini ta akhirnya dan dia berharokat, berarti isim. Wa qaidatin, ini ta akhirnya tapi berharokat, maka dia isim. Ini tanda isim juga. Kan kita udah katakan tanda isim ada 50. Wa nahwihima, dan semisal keduanya. Paham insyaallah ya? Jadi kalau ditanya ta ta'nis, kenapa ta'nis? Menunjukkan bahwasanya pelakunya perempuan. Sakinah, kenapa sakinah? Untuk mencegah dari yang berharokat. Kenapa emang yang berharokat? Karena yang berharokat itu tanda untuk isim. Ta yang berharokat khusus untuk isim. Wal muradu bisukuni ta'i annaha sakinatun fi asli wad'iha fala yadurru tahrikuha li'aridin kaltiqa'is sakinaini wa nahwihi ka qawli ta'ala wa qalat ikhruj 'alayhinna wa qalata atayna ta'i'in. Dan yang diinginkan dengan sukunnya ta'nis yang sukun. Yang dimaksud dengan sukun di sini adalah sakinatun fi asli wad'iha, bahwasanya tak tersebut sukun pada asal peletakannya sukun. Fala yadurru tahrikuha li'aridin, maka tidak masalah, tidak bermasalah berharokatnya dia li'aridin, karena sebab atau sesuatu yang baru terjadi. Sebab yang baru terjadi. Ana ulangin. Jadi yang dimaksud dengan sukunnya ta apa? Pada asal peletakannya dia sukun. Jadi enggak masalah, tidak memudaratkan berharokatnya sita karena sebab yang baru datang. Seperti apa sebab yang baru datang sehingga dia berharokat? Kaltiko isakina ini, ketika bertemu dua sukun. Contohnya firman Allah Ta'ala, qalat tikhruj alaihinna. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, qalat tikhruj, qalati, kok itu tak ta'nis as-sakinah? Kan dia harokatnya kasroh. Maka jawabannya apa? Yang dimaksud dengan sukun yaitu pada asal peletakannya. Jadi enggak masalah kalau dia berharokat karena sebab yang baru datang. Kan ini sebab baru datang, bertemu dua sukun. Qalat, sukun. Ukhruj, kha-nya sukun enggak? Bertemu dua sukun, berarti diharokatkan kasroh. Qalat tikhruj alaihin. Tetap tak ta'nis as-sakinah namanya. Wa qalata atayna ta'i'in. Dan keduanya berkata, yaitu langit dan bumi, kami mendatanginya dalam keadaan taat. Oke, qalata, ini dia taknya juga tak ta'nis as-sakinah. Kenapa saat kok sakinah sukun padahal dia berharokat fathah? Yang dimaksud dengan sukun pada asal peletakannya. Maka tidak masalah kalau dia berharokat karena sebab yang baru datang. Di sini berharokat fathah karena setelahnya alif sukun. Qalat, sukun gak tanya? Alif, sukun gak alif? Sehingga dia berharokat fathah. Qalata, karena alif cocoknya sebelumnya fathah. Qalata atayna ta'i'in. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti yang fi'il madi itu luas.